warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini pembahasan fikih pada kesempatan pagi hari ini dilanjutkan dengan materi zakat. Apa itu zakat? Bagaimana cara zakat? Seperti apakah zakat? Perkara apa saja yang dizakati? Siapa yang menerima zakat? Nah, itu akan kita kupas dan kulas habis dalam materi yang akan disampaikan. Langsung saja ke pengertian zakat. Pengertian zakat. Nah, nih. Zakat ditinjau dari segi bahasa bermakna antaranya yaitu berkembang, berkah, banyaknya kebaikan, menyucikan dan memuji. Tapi menurut istilah dalam fikih, zakat itu adalah sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu atau mustahik. Gini, artinya zakat itu adalah sebagian harta yang diambil untuk diberikan kepada para penerima zakat. Nah, jadi ini penerima zakat sudah ditentukan, ya, tidak boleh asal tebas. Wah, itu koyone anakku tak zakati wae ya, tak wehke dulure. Nah, jadi anak pertama dizakati, diwehke anak kedua, itu tidak bisa itu. Nah, itu harus ada orang-orang tertentu yang berhak. Nah, apakah zakat itu bisa uang saku, Pak? Misalkan kayak gitu. Ya, nanti kita akan bahas. Uang saku dizakati, Pak. Bagaimana itu? Nah, next. Nah, golongan penerima zakat atau mustahik zakat. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Dalam Al-Quran ini ada 8 ini berarti ya. Ada 8 ini tadi. Yang tak hitung 8. Ada 8. Pertama yaitu fakir. 2 miskin. 3 pengurus zakat atau orang yang membagikan zakat. Keempat para mu'alaf. 4 ini mu'alaf. Terus kelima itu budak atau untuk memerdekakan budak itu boleh itu. Terus keenam orang yang berhutang ya. Wong sing kakean utang iki gharim, ini orang yang berhutang. Keenam, ketujuh setelah orang yang berhutang yaitu untuk jalan Allah. Nah, untuk orang-orang yang fisabilillah, orang yang bergerak di jalan Allah, la kalimatillah juga boleh gitu. Terus yang terakhir adalah untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Ibnu Sabil, wong sing ninggalan itu. Ya, itu berhak itu menerima zakat. Nah, terus yang dimaksudkan pengurus-pengurus zakat itu bagaimana? Pengurus zakat itu lah biasanya itu ada badan amil zakat Basnas biasanya itu. Nah, Basnas sendiri itu kan membagikan zakat kemana-mana. Nah, orang yang ngurusi di Basnas itu juga berhak untuk menerima zakat. Cuman ya orang pantes, nah misalkan wong sing mengurus mau mendapatkan bagian zakat yang lebih banyak daripada yang lainnya, itu ya kurang amanah namanya. Kudune ya sama rata, minimal itu. Nah, iso ya luwih sithik wong sing ngurusi zakat ya, biasane iku bukan golongan orang yang fakir dan miskin. Nah, yang banyak ditemui di daerah kita ya hanya orang fakir dan miskin. Selain itu ya dikit. Oh, ini ada fisabilillah. Fisabilillah itu orang-orang yang bergerak di jalan Allah. Artinya guru bisa itu. Kalau memang guru tersebut benar orientasinya adalah la kalimatillah.
Biasanya wong desa, orang-orang desa menunjukkan itu bukan guru melainkan kiai ya. Ya, karena kenapa kok kiai diartikan sebagai fisabilillah? Karena beliau adalah sosok guru yang benar-benar li'ilahi kalimatillah. Tidak mengharapkan apa-apa. Nah, kalau guru-guru yang seperti kita ini, guru-guru munik sekolahan, kadang kalanya orientasinya itu bukan orientasi li'ilahi kalimatillah. Bukan orientasi untuk memberikan ilmu. Nah, meskipun ada orientasi itu, tetapi ada unsur lain di belakang itu. Nah, biasanya seperti itu. Ketika mencium adanya indikasi unsur lain itu, ya sebaiknya disarankan kepada yang lain dulu yang lebih membutuhkan. Kalau memang kalian sudah tidak menemukan, sudah mentok-mentoknya, ya monggo kersa kalau memang mau diberikan kepada para guru. Tidak apa-apa. Yang penting dengan catatan adalah guru tersebut memiliki orientasi fisabilillah. Mengajarnya hanya untuk kepentingan di jalan Allah semata. Tidak orientasi yang lain, ya, orientasi lain. Oke, lanjut. Nah, ini dalil tentang zakat itu. Ini ada 4 dalil yang saya munculkan. Itu ada surat Ar-Rum, ada Al-Baqarah, atau badan Al-Baqarah lagi itu. Nah, ini ada yang menarik. Di sini ayatnya petilan ya, petilan artinya tidak lengkap. Ini yang ayat Ar-Rum ini 39, Al-Baqarah 26. Jadi ini juga tidak. Silakan ini dihafalkan, pilih salah satu. Kalau bisa ya keempat-empatnya, salah satu saja dihafalkan. Nanti jadi tugas pribadi masing-masing. Suatu saat ketika sempat kita melakukan tatap muka, nanti disetorkan gitu. Boleh memilih yang paling panjang. Waqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Al-Baqarah ayat 110. Itu boleh. Kalau nggak mau itu yang bawah itu, yang paling bawah itu kelihatannya paling mudah, Pak. Ya udah itu saja, nggak apa-apa. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Itu juga boleh. Pak, paling sedikit aja, yang paling atas itu Ar-Rum ayat 39. Ya monggo, nggak apa-apa. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi fa ulaika humul mud'ifun. Oke. Nah, ini macam-macam zakat. Zakat fitrah dan zakat mal gitu ya. Nah, zakat fitrah ya, orientasi zakat itu ya mensucikan jiwa. Zakat fitrah. Kalau yang zakat mal yang mensucikan harta. Nah, dari kedua zakat tersebut ya orientasinya tetap satu, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Zakat fitrah hanya dilakukan setahun sekali. Baik, setahun sekali. Ora kena setahun ping pindho ping 10 ora kena. Mung sepisan tok wajib. Anak kepengen dini setelah dia melakukan kewajiban pengen melakukan hal lain, dianggapnya zakat fitrah, ya monggo, tetapi ingat yang dinamakan zakat fitrah hanya yang dilakukan sekali itu saja. Selebihnya apa? Selebihnya bisa dinamakan sebagai sedekah biasa. Gitu ya. Nah, terus yang zakat mal ini juga dilakukan setahun sekali. Batasnya zakat itu setahun sekali. Kan? Cuman zakat mal ini kan beda. Ini kan zakat harta, gitu kan? Harta. Misalkan kita seorang PNS ya, kita kebetulan zakat dari penghasilan PNS. Selain itu kita juga seorang petani, maka zakat dari hasil pertanian. Selain itu juga zakat dari perkebunan misalkan. Nah, kita punya ladang, kita punya kebun, nah zakat dari perkebunan. Zakatnya beda-beda, tetapi tetap dilakukan setahun sekali, gitu kan. Nah, artinya zakat
hanya dikeluarkan setahun sekali, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Nah, ini yang akan kita bahas lebih lanjut, yaitu perihal zakat mal, bukan yang zakat fitrah. Kalau zakat fitrah mah udah beres, itu udah beres dibahas di pelajaran-pelajaran MTS, bukan MA lagi. Lanjut. Oke, ini secara umum zakat mal tadi saya sudah memberitahukan bahwa zakat mal itu adalah zakat harta. Secara umumnya itu artinya zakat mal dari zakat harta itu hanya ada 8 jenis harta, yaitu emas, perak, hasil pertanian, bahan makanan pokok, kurma, anggur, unta, sapi dan kambing. Selebihnya tidak tergolong dalam kategori ini. Kenapa kok harus digolong-golongkan seperti itu, Pak? Kita berpedoman pada hadis Nabi. Nah, terus perkembangannya kalau orang itu punya peternakan ayam misalkan, apakah itu akan diwajibkan zakat? Nah, itu nanti masuknya pada kiasi. So, akan dikiaskan. Kalau misalkan kita menanam pertanian tapi pertaniannya itu bukan padi, Pak. Nah, itu kan bahan makanan pokok kan berupa padi. Kalau yang bukan padi bagaimana? Nah, itu juga akan masuk dalam kiasi. Kurma, anggur, nah itu juga itu termasuk dalam hasil perkebunan. Nanti zakat perkebunan akan ada sendiri. Masalahnya kalau tidak kita kenakan hukum dalam hukum kias, maka nanti akan terjadi kesenjangan antara petani kurma dengan petani sawit misalkan kan. Hasil sawit itu luar biasa itu. Kalau lahannya luas, kalau lahannya nggak luas bagaimana, Pak? Nah, kita lihat saja nanti. Perhitungannya bagaimana? Nah, semakin penasaran nanti ya, ini kan. Nah, ini jadi zakat saham, Pak. Ya, zakat saham industri dan yang lainnya. Kan? Itu kalau nggak dikenai zakat ya penghasilannya luar biasa itu. Nah, itu masuk dalam kiasi nanti hukumnya. Ya, apakah dizakati? Ya, kita lihat saja nanti apakah termasuk zakat atau tidak. Kalau memang tidak termasuk zakat ya jadilah para pengusaha yang punya saham banyak, industri di mana-mana ya nggak apa-apa. Ya. Nah, kita lihat saja nanti. Nah, untuk mengetahuinya nggak perlu repot-repot. Nggak perlu repot-repot. Tunggu saja mata pelajaran kita dalam season berikutnya, yaitu di pertemuan yang akan datang. Kali ini pertemuan sekarang cukup sampai di sini. Nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu lebar-lebar. Intinya tadi yang pertama yaitu zakat adalah harta yang kita keluarkan, gitu kan? Zakat adalah harta yang kita keluarkan. Dengan orientasi apa kita mengeluarkan zakat? Untuk mensucikan diri maupun mensucikan harta. Oleh karenanya zakat dibagi menjadi 2, zakat fitrah dan zakat mal. Gitu nggih? Oke. Ujungnya, kenapa kita harus melakukan zakat? Ujungnya karena untuk mencari atau menggapai dari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab zakat termasuk salah satu dari rukun Islam. Jangan mengaku muslim kalau belum zakat. Ini bahaya. Oke? Nah, kelanjutannya kita ketemu di session yang akan datang. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Ini sebelum diakhiri tentunya harus ada hal yang kalian responkan kepada saya, atau ya minimal kalian menanggapi. Cuman bukan basic saya kalau tidak memberikan tugas. Tugasnya mudah, nggak usah yang susah-susah. Silakan hafalkan dalil-dalil yang ada dalam materi tadi. Karena itu akan menunjang dan mempermudah kalian untuk memahami materi-materi selanjutnya. Dan hafal semua dalil, bagus. Hanya hafal satu dalil, cukup. Tidak masalah. Oke? Dari saya mohon maaf jika ada tutur kata dan pelafalan yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.